Selamat siang, Menel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan demo praktek basis data kami mengenai latihan dan tugas pada modul 1 Data Definition Language. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bella Aprilia Sampe. Saya Bravio Dambe. Saya Don Bosco Bororing. Saya Jeremia Huta Galung. Saya Kristanto Kalengke. Saat ini kami akan mempresentasikan demo kami pada latihan 1 yang akan dibawakan oleh teman kami Jeremy. Dipersilahkan. Halo Mel, nama saya Jeremia Cokroningrat Abang Huta Galung. Di sini saya akan mendemokan latihan 1 dari modul 1. Saya akan share screen. Nah, di sini dari modul itu kita akan diminta untuk membuat database yang baru. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat database yang baru dengan perintah create database. Nama database-nya yaitu tutorial.db. Tutorial_db. Semikolon. Nah, perintah ini berfungsi untuk membuat database yang baru. Lalu kita execute. Refresh. Ya, sudah muncul. Lalu yang kedua kita menggunakan perintah use tutorial.db. Perintah ini berfungsi untuk menggunakan database tersebut. Sudah sukses. Berikutnya kita akan membuat tabel dengan nama tabel tutorial.tbl. Lalu kita akan ambil isinya di soal latihan. Ya. Di sini kita dapat lihat nama kolom yang pertama yaitu ID tutorial dengan tipe data integer, not null, auto increment. Lalu yang kedua, nama tutorial dengan tipe data text dengan memiliki ID mahasiswa. Lalu kita execute. Namun di sini terdapat error. Ya, di hasil query-nya terdapat error di mana ada dua. Pertama yaitu memiliki ini tidak menggunakan tipe data integer. Jadi solusinya adalah kita hapus. Lalu yang kedua, ID mahasiswa ini tidak didefinisikan dalam sebuah nama kolom. Jadi solusi yang kedua yaitu kita menghapus ini, lalu kita mengisikan memilikinya dengan ID tutorial. Oke, mari kita coba execute. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil, sukses. Setelah itu, kita akan di latihan soal, kita diminta untuk menghapus tabel tersebut dengan fungsi drop table yaitu tutorial tbl. Ya, kita dapat cek di sini. Ya, sudah tidak ada. Lalu berikutnya di tahap yang terakhir kita diminta untuk menghapus database. Tutorial.db. Ya, sudah berhasil. Lalu kita cek lagi di sini.
Ya, sudah kosong. Jadi, demikianlah demo saya. Berikutnya latihan 2 akan dilanjut oleh Kristanto dan Flavio. Oke, perkenalkan nama saya Flavio Dambe. Pada kali ini saya akan mempresentasikan latihan kedua. Pertama-tama kita akan membuat suatu database baru dengan nama teknik. Database teknik, lalu kita coba run, sukses. Setelah itu kita akan menggunakan database teknik ini dan membuat suatu tabel dengan nama mahasiswa. Pertama-tama kita akan mengetik use teknik dan kita coba run, dia sukses. Setelah itu kita akan membuat suatu tabel dengan nama mahasiswa. Table di dalam tabel ini kita akan menambahkan beberapa variabel. Pertama-tama name dengan not primary key. Ini sebagai primary key. Kedua, nama mahasiswa, butuh teks dan tidak nol. 3, ID prodi, small int. 4, jenis kelamin dengan berhuruf dengan varchar 25, tahun masuk, year, dan terakhir double umur membentuk int. Kita tutup kurung dan terakhir kita akan menuliskan engine yang akan dipakai. Engine dengan InnoDB. Ya, sekarang kita coba run. Sukses. Tabel telah dibuat, tabel mahasiswa. Setelah itu, kita akan memeriksa struktur tabel mahasiswa yang kita baru saja buat dengan mengetik perintah desk mahasiswa. Coba run, sukses. Di sini kita dapat melihat suatu tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru pada tabel mahasiswa ini dengan nama kolom asal dengan tipe data varchar 20. Itu kita akan menggunakan perintah outer table mahasiswa dan menambahkan add asal varchar 20. Kita coba run, sukses. Setelah itu kita akan menghapus kolom umur pada tabel mahasiswa. Untuk itu kita akan menggunakan alter table lagi, alter table mahasiswa. Namun sekarang tadi kita menggunakan add, sekarang kita menggunakan drop untuk menghapus suatu kolom dalam tabel kita. Drop umur. Kita coba run. Dia sukses. Setelah itu kita akan mengubah tipe data kolom nama mahasiswa menjadi varchar 50. Kemudian kita akan mengganti atributnya menjadi 0. Untuk itu kita akan menggunakan alter table mahasiswa modify nama varchar 50 0. Kita coba run,
Oh, di sini kita mendapatkan suatu error. Query outer table mahasiswa modify nama varchar 60 sudah, errornya kolom tidak diketahui nama dalam mahasiswa. Coba kita lihat dulu secara seksama. Oh, ternyata variabel nama tidak ada di tabel mahasiswa yang telah kita buat. Namun yang ada itu variabel yang bernama nama mahasiswa. Nah, di sini kita mungkin harus lebih cermat ya. Jadi mungkin dapat kita jadikan jika kita masukkan variabel nama mahasiswa daripada menulis hanya nama. Untuk itu kita akan menulis outer table mahasiswa modify nama mahasiswa varchar 50 no. Kita akan coba run. Oh, kali ini sukses. Ya. Setelah itu kita akan mengubah nama kolom tahun masuk menjadi angkatan. Begitu kita akan menulis perintah outer table mahasiswa change tahun masuk angkatan year. Kita coba run. Sukses. Tabel telah diubah. Demikian presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Kristanto dan saya akan melanjutkan apa yang teman saya telah kerjakan. Untuk pertamanya, mari kita memeriksa kembali struktur tabel mahasiswa. Index mahasiswa. Dan di run. Oke, semua nggak ada. Dan setelah itu kita akan mengganti engine-nya. Mengganti engine-nya ya. Outer table NNODB inup. Kita akan menggantinya menjadi inup. Bagaimana itu? Dan ya, sukses. Engine-nya telah berubah. Dan untuk mengeceknya, kita akan menggunakannya table like table status like mahasiswa garis miring G. Kita akan hanya dan error. You have an error in skill check manual. Server version for the right syntax. Do you near G atau line? Nggak menggunakan G. Memang kalau terang hapus G-nya saja. Run lagi dan ternyata bisa jadi. Dan engine-nya inup. Dan sudah berarti
tabel mahasiswanya telah terganti, engine penyimpanannya telah terganti. Dan berarti kita bisa melanjutkannya dengan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel mata kuliah. Create tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah yang terdiri atas kolom-kolom tiga yang memiliki tipe data varchar. Varcharnya 10 dan tidak boleh kosong. 0. Dan selanjutnya nama MK. Nah, sama juga varchar dengan 24 karakter dan tidak boleh kosong, not null. Not null. Dan dosen. Tipe data varchar atasnya 30 dan juga tidak boleh kosong, not null. Sip. Dan ada hari. Tipe data sama juga, varchar dan banyak karakternya 10 dan ini boleh kosong. Sama dan juga selanjutnya jam mulai dengan dengan tipe data time dan jam selesai. Tipe datanya juga time. Ada semester dengan tipe data malin dan juga SKS. Tipe data malin. Dan kita harus menentukan primary key-nya. Key dari tabel ini yaitu primary key-nya yaitu ID MK. Oke, dan menentukan engine-nya yaitu sama dengan yang mahasiswa tadi. Dan mari kita jalankan. Yap, sukses. Untuk itu kita lihat. Kita akan lihat dan ID MK, nama MK, dosen, hari, semuanya varchar dan sudah ditentukan. Jam mulai, jam selesai, sudah. Semester dan SKS. Oke, berarti semuanya sudah. Maksudnya bukan semuanya, tapi tabel mata kuliah. Dan selanjutnya tabel prodi. Prodi dengan ID dengan kolomnya ID prodi. Mohon maaf. Dan tipe datanya malin. Oke. Dan dia tidak boleh kosong, not null. Oke.
Untuk laporan keduanya, nama prodi. Baca, varchar, dan dia tidak boleh kosong, not 0. Dan yang kolom ketiganya adalah akreditas. Akreditasnya dengan tipe data varchar. Dan ini boleh kosong. Dan kita menentukan lagi ID prodinya, ID prodi. Dan kita menentukan lagi primary key. Oke, dari primary key-nya yaitu ID prodi. ID prodi. Dan jangan lupa engine-nya. Nah, sudah selesai dan kita run. Oh, ada error. Errornya not met. Mungkin di sini. Taruh lagi. Dan oh, ternyata di situ kita belum menentukan berapa banyak batas dari varcharnya. Dan mari kita run lagi. Dan ID prodi don't exist. Oh, ternyata kita ada typo lagi. Dan mari kita run. Dan sukses akhirnya. Nah, mari kita cek lagi. Let's prodi. Dan run. Oke. Sudah selesai. Dan demikian latihan kedua kami. Dan teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan tentang tugas yang akan kami kerjakan. Terima kasih. Saya Bella Aprilia Sampe. Di sini saya akan mengerjakan serta mendemokan tugas modul 1 pada bagian C, yaitu toko buah, dengan menggunakan aplikasi SQL ini. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan tugas modul 1 yang akan saya kerjakan. Di sini dapat terlihat di bagian C toko buah ini ada 5 tahapan yang akan dikerjakan. Dan saya akan mengerjakan tahapan 1 dan 2. Untuk tahapan selanjutnya akan dikerjakan oleh teman anggota kelompok saya setelah ini. Saya akan memulai pada tahapan yang pertama, yaitu buatlah tabel database toko buah. Nah, tentunya dalam tahapan ini kita membutuhkan statement-statement agar bisa mengerjakan tahapan ini sampai selesai. Untuk itu saya akan memulai dalam pembuatan database toko buah, pembuatan database baru, untuk bisa mencantumkan tabel yang akan saya buat, dan itu akan digunakan database toko buah ini. Saya akan membuatnya, klik database toko underscores buah semikolon. Saya akan run. Nah, di sini terlihat bahwa statement yang saya buat, yaitu database toko buah, di sini tidak ada error maupun warning, tetapi satu sukses. Nah, untuk meyakinkan bahwa database toko buah ini sudah dibuat, bisa memerlukan 2 langkah. Yang pertama bisa dengan merefresh object browser. Nah, sudah ada.
Di sini database toko buah dan juga menggunakan statement show databases. Peran. Nah, ini adalah database yang berada dalam SQL ini. Di sini sudah tercantum database toko buah. Saya akan melanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu buatlah tabel dalam database toko buah dengan struktur sebagai berikut menggunakan storage engine InnoDB. Nah, sebelum itu saya memanggil dulu atau saya menggunakan database toko buah dengan statement seperti ini. Use toko buah semikolon. Nah, sudah digunakan. Di sini sudah terlihat tercetak tebal bahwa kita sudah menggunakan database toko buah. Nah, di sini saya akan membuat tabel. Dan tabel yang pertama saya akan buat tabel distributor. Di sini ada 3 tabel distributor, tabel pengguna, dan tabel buah. Saya akan membuatnya secara bertahap. Yang pertama tabel distributor. Di sini ada atributnya, yaitu ID distributor, nama dengan beberapa tipe di dalam atribut tersebut. Saya akan membuat read dengan statement ini. Table distributor dengan atribut ID distributor integer not null primary. Nah, di sini adalah atribut pertamanya dalam pembuatan tabel distributor. Atribut yang pertama yaitu ID distributor dengan tipe atribut atau field-nya yaitu integer, not null, dan primary key. Mengapa dicantumkan not null di sini? Karena field ini tidak boleh kosong. Dan di sini juga tercantum primary key-nya, bahwa kunci utamanya di sini pada atribut ini yaitu ID distributor. Primary key ini berarti bahwa suatu nilai dalam basis data itu yang digunakan itu adalah mengidentifikasi suatu baris dan kolom dan tidak boleh bernilai nol. Nah, sudah betul di sini bahwa sebelumnya di sini harus not null. Dia tidak boleh null di dalam primary key. Nah, atribut yang kedua yaitu nama. Nama varchar 20. Oke. Nah, nama varchar 20. Ini merupakan atribut yang kedua di dalam tabel distributor. Dengan tipe data atributnya itu yaitu varchar 20. Ini merupakan ukuran dari karakter nama tersebut. Nah, kita tadi di dalam tahapan kedua bahwa dalam database toko buah tabel ini harus menggunakan tipe storage engine InnoDB. Nah, engine InnoDB engine InnoDB ini atau InnoDB ini ya. InnoDB ini dia merupakan mesin penyimpanan default dalam SQL ini. Nah, kita sudah membuat statementnya
sekarang kita akan menjalankannya. Nah, di sini hasil query-nya di sini terlihat bahwa tidak ada error sama sekali, tapi ini berhasil kita buat. Untuk melihat tabel ini, struktur tabel ini, kita bisa menggunakan statement distributor. Nah, di sini sudah terlihat tabel yang sudah kita buat. Ini merupakan strukturnya. Ini field-nya, ada ID distributor, nama, tipenya, ada primary key, default, dan sebagainya. Nah, kita sudah membuat tabel distributor. Sekarang kita akan membuat tabel penggunanya. Tabel kedua. Kita membuatnya create table pengguna. Dengan atribut atau field-nya, ID pengguna, nama, alamat umur. ID pengguna, kita buat dulu dapat itu nama, alamat, umur. Setelah itu kita masukkan tipe data atribut atau field-nya, integer, not null. Di sini integer, not null, dan primary key. Buat integer, not null. Nah, saya di sini akan mencantumkan integer dengan not null-nya saja di samping atribut ID pengguna. Saya akan mencantumkan primary key-nya itu berada di bawah umur, di bawah atribut umur ini. Nama varchar 20, varchar 20, alamatnya integer dan umur. Nah, untuk primary key-nya itu kita bisa menggunakan, kita bisa mencantumkannya di sini, bisa di atributnya sini, dibarengi dengan atribut ini. Tapi juga bisa di bawah, setelah atribut yang kita buat, bisa juga kita cantumkan di akhir primary key-nya. Primary key dengan di dalam kurung. Nah, di sini dalam kurungnya ini atribut yang yang utama, dan maksudnya kunci utama dan di dalam atribut tabel ini, bahwa ID pengguna merupakan primary key-nya, yaitu kita menggunakan tipe data InnoDB. Nah, ini merupakan atribut-atribut di dalam tabel pengguna. Ada ID pengguna dengan tipe data integer not null, nama varchar 20, ukurannya 20, alamat yaitu integer, umur integer, dan tadi di kolom soal tadi bahwa primary key-nya itu ID pengguna. Jadi dicantumkan di dalam sebuah kurung, yaitu ID pengguna adalah merupakan primary key-nya atau suatu nilai basis data untuk mengidentifikasi baris dan kolom. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, di sini hasil query-nya tidak ada error dan warning sama sekali, hanya satu sukses. Ini hasil query, dan untuk melihat struktur tabel, struktur maupun isi dari tabel tersebut,
kita bisa memanggil statement deskripsi pengguna. Untuk melihatnya kan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada field-nya, ada tipenya, ada null-nya, key, default, extra, dan sebagainya. Kita sudah membuat tabel kedua, yaitu tabel pengguna. Sekarang kita akan membuat lagi tabel yang ketiga, yaitu tabel buah. Di sini ada beberapa atribut, ada 3 atribut, ID buah, dan jumlah dengan beberapa tipe datanya. Create table buah. Kita cantumkan field-nya ID buah jumlah. ID underscore buah jumlah. Oke. Nah, kita mencantumkan tipe data atributnya, yaitu integer, not null, primary key. Integer, not null, primary key. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk primary key ini, dia hasilnya itu tidak boleh null. Jadi, sebelumnya ini harus not null. Berarti bahwa kolomnya ini tidak boleh kosong. Untuk tipe data yang kedua, atribut kedua, varchar 20. Varchar 20. Jumlahnya yaitu integer. Dan jangan lupa menggunakan tipe data storage InnoDB. Oke, berarti di sini tidak ada error ya, tidak ada warning. Berarti berhasil kita buat. Tidak lupa kita melihat struktur dari tabel tersebut yang telah kita buat. Dex tadi sebuah. Nah, di sini sudah terlihat ini bagian-bagian atau struktur dari tabel yang kita buat, yaitu tabel pokok, tabel buah. Ada ID buah dan jumlah dengan tipe datanya integer, varchar integer. Di sini null-nya, no yes, primary key-nya yaitu ID buah, default-nya null. No null, not null berarti ya, ID buah. Nah, saya sudah mengerjakan 2 tahapan ini, dan kita bisa melihat juga histori yang kita sudah buat dalam pengerjaan statement SQL ini. Nah, kita bisa melihat ini, bisa melihat historinya. Nah, di sini terlihat bahwa yang saya kerjakan itu tidak ada error sama sekali. Untuk tahapan selanjutnya, pada tugas modul 1 ini, 3, 4, dan 5 akan dipresentasikan oleh Don Bosco. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Don Bosco Baroring dengan NIM 2102-1106-0112. Kelas A praktikum basis data dari kelompok 3A. Dan pada saat ini saya akan membahas soal yang diberikan kepada kelompok kami. Dan saya akan membahas dari nomor 3 sampai dengan nomor 5. Nah, soal nomor 3, tambahkan kolom harga dengan tipe data integer pada tabel buah. Untuk menambahkan kolom harga, pertama-tama kita menggunakan kata perintah alter table. Alter table ini digunakan untuk mengubah struktur dari sebuah tabel.
Sekarang nama tabel yang akan kita ubah atau tambahkan yaitu buah. Lalu kita gunakan juga perintah add atau tambahkan. Setelahnya, nama kolom yang akan kita tambahkan, yaitu harga. Dan tipe datanya yang diminta adalah integer. Sekarang coba kita run. Sukses. Sekarang kita coba lihat tabel buahnya dengan cara menggunakan kata perintah dash dan nama tabelnya itu buah. Lalu kita run. Nah, kita lihat tabel buah telah ditambahkan kolom harga dengan tipe data integer. Selanjutnya, nomor 4. Dengan soal, ubahlah tipe data alamat pada tabel pengguna dengan tipe data varchar. Nah, caranya kita menggunakan alter table lagi. Lalu nama tabelnya yaitu pengguna. Setelahnya kita gunakan kata perintah modify. Modify ini digunakan untuk mengubah tipe data kolom. Dan nama kolom yaitu alamat. Serta tipe datanya yang diminta adalah varchar 20. Sekarang coba kita run. Sukses. Sekarang kita lihat apakah sudah terganti atau belum dengan perintah dash pengguna. Nah, tipe data alamat sudah berganti menjadi varchar. Seperti yang diminta dalam soal. Oke, sekarang kita masuk pada nomor 5. Soalnya adalah ubah nama tabel ini pengguna menjadi pelanggan. Dan ubah nama kolom ID pengguna yang ini menjadi ID pelanggan. Kita ubah dulu nama tabelnya dengan cara menggunakan kata perintah alter table. Lalu nama tabel itu pengguna. Lalu tambahkan kata perintah rename to. Rename to ini digunakan untuk mengubah nama sebuah tabel. Lalu nama tabel yang baru yaitu pelanggan. Sekarang coba kita run. Sukses. Habis itu kita cek apakah sudah berubah dengan cara kita tekan sini dan refresh. Toko buah, tabel. Sekarang namanya telah menjadi pelanggan. Nah, yang kedua kita akan mengubah nama kolom ID pengguna menjadi ID pelanggan. Caranya hampir sama. Menggunakan alter table lagi. Lalu nama table yaitu pelanggan. Lalu perintah change. Nah, perintah change ini kan kita baru lihat
ini digunakan untuk mengubah nama kolom. Lalu nama kolom yang lama yaitu ID pengguna. Setelahnya nama kolom yang baru yaitu yang akan dicoba menjadi ID pelanggan. Dan tipe datanya adalah integer yang diminta. Kolom jangan lupa. Sekarang kita coba run. Sukses. Kita cek ya dengan cara des pelanggan. Nah, tadinya ini adalah ID pengguna, sekarang telah berubah menjadi ID pelanggan. Oke, itulah hasil demo dari kelompok kami, kelompok 3A, praktikum basis data, latihan dan tugas modul 1. Terima kasih atas kesempatannya.